Ya, teman-teman, kali ini storytelling akan menceritakan tentang dongeng Jaka Tarub. Demikian kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan juga baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit. Dan sayangnya, menghembuskan napas terakhirnya. Jaka Tarub pun sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah ladangnya sudah terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat itu, ia terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga, tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya, para bidadari beres mandi. Mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, ada salah satu bidadari yang tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun, hingga senja, tak ditemukan juga selendang itu. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kahyangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jaka Tarub datang, menghampiri, dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub
untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya setelah menjadi istri Jakataru. Rahasia Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakataru pun sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya untuk memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakataru, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya, yaitu Jakataru. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kahyangan. Jakataru pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kahyangan. Namun, Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kahyangan. Sesekali ia turun ke bumi untuk menyusui bayinya, yaitu Nawangsi. Namun, dia memberi satu syarat. Jakataru tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakataru menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakataru menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jakataru hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh, kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal yang lain yang dapat dilakukannya selain merawat putrinya, yaitu Nawangsi. Sekian cerita tentang Jakataru. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita petik dari dongeng Jakataru yaitu tepatilah janji yang telah engkau ucapkan. Karena tidak menepati janji hanya akan membawa keburukan di masa yang akan datang. Selain itu, jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah. Terima kasih.